tidak pernah putus. Itulah sebabnya Nina dan Dea bisa langsung klop tampil dalam satu panggung. Jadi ajang berkolaborasi bareng ini mereka sebut sebagai kesempatan untuk reuni. Pernah nyanyi bareng berdua, jadi nggak ada bedanya dan kita juga udah tahu sama tahu karakter masing-masing, kelemahan masing-masing udah tahu, kelebihan masing-masing udah tahu. Jadi kita udah nggak apa sih, udah Tinggal kawin. hati aja yang bicara. Oh, bener, tinggal lihat-lihatan aja udah tahu ini. Ada niatan untuk bikin grup duo Dea dan Nina nggak sih? Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Niken Okto dalam Kabar Kabari. Tayangan berdurasi 30 menit yang akan mengisi sore hari Anda dengan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami Kabar Kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Pemirsa, grup band Dewa tersandung masalah SARA. Akibat konsernya di salah satu stasiun TV dinilai menyinggung umat muslim. Dhani Ahmad menjelaskan kejadian sebenarnya pada saat mereka sedang melakukan pembuatan video klip di kawasan Derawan, Kalimantan Timur. Injak. Memang kalau misalnya itu memang kaligrafi, itu memang tidak selayaknya untuk ditaruh di bawah. Jadi karena pihak TV swasta itu tidak tahu kalau itu mirip dengan kaligrafi, sehingga mereka juga tidak tahu harus menempatkannya atau harus menghargainya gitu. Jadi pihak TV swasta itu 100% saya yakin nggak tahu. Dan saya yang tahu juga waktu itu nggak cek sound. Jadi begitu masuk langsung syuting, langsung on air, dan memang itu murni ketidaksengajaan. Persoalan pun dianggap selesai dengan permintaan maaf dari pihak stasiun TV. Namun Dhani tetap bersikeras kalau kaligrafi itu bukanlah bermakna Allah. Memang cover Dewa yang baru, lambang Dewa yang baru kan memang mirip sama kaligrafi ya. Kaligrafi Allah. Kalau dalam undang-undang di Indonesia ya, barang siapa yang dengan sengaja menghina agama, itu yang bisa dituntut. Tapi kalau tidak sengaja ya nggak bisa, saya rasa. Tidak sengaja. Wawancara dengan 3 personel Dewa ini kami lakukan di Berau, daerah pedalaman di Kalimantan Timur. Kita datang memenuhi undangan dari Pak Bupati ya, dari Pak Mas Juni yang punya kepedulian terhadap Berau ya, sehingga mengundang kita untuk menghibur rakyat Berau yang mungkin ya nggak pernah kedatangan ya band mungkin yang papan atas gitu ya. Jadi masyarakat Berau saya rasa juga harus berterima kasih kepada Pak Bupatinya. Kehadiran mereka di sana selain untuk syuting video klip, juga untuk menghibur masyarakat Berau atas undangan Bupati di sana. Kita memang punya kecenderungan untuk bermain di daerah yang memang belum atau band lain belum pernah manggung gitu. Bikin klip musik aja lah, klip musik. Selain kegiatan bermusik tadi, di sana para personel Dewa ini juga berkesempatan menyaksikan keindahan alam bawah laut di Pulau Derawan. Dan memang keindahan alam lautnya memang sangat bagus ya. Kita sudah buktikan sendiri dengan nyilem sendiri. Ya pertama kali panik ya, karena baru pertama kali diving, terus mesti ngatur nafas sama ini biar nggak susah. Jadi pertama panik, naik lagi, turun lagi, naik lagi, tapi akhirnya biasa gitu, terbiasa dan enak sekali. Akhirnya nyandu. Ya seru lah diving, bisa lihat macam-macam. Saya rekornya berapa? 14,3. Lumayan buat pemula. Kalau saya punya masalah dengan kulit sama telinga, enggak, yang jelas saya juga sama seperti Anda, nyobain 4 meter dulu, panik, malah habis itu 20 meter ngalahin Once cuma 14 meter. Tapi yang paling dalam 50 cm. Ya. Dea Mirela dan Nina nyanyi bareng pada saat tampil di televisi. Kabarnya para mantan personil Warna ini akan membentuk kelompok baru. Benarkah demikian?
Pemirsa, mari kita lihat liputannya. Dea Mirela dan Nina Tamam dulu adalah satu. Dua mantan personel warna ini menjadi dua penyanyi yang berbeda arah saat kedua-duanya memutuskan hengkang dari grup vokal warna yang membesarkan nama mereka. Setelah lama tak bersatu suara, akhirnya Dea Mirela dan Nina Tamam kembali berkesempatan tampil dalam satu panggung. Bukan lagi berlima bersama warna, melainkan berduet sebagai penyanyi solo. Hasilnya tanpa latihan pun mereka tetap kompak. Karena kita kan udah sehati gitu. Jadi cuman latihan kering aja bagi lu nanti di sini, gue di sini, nanti di sini, di sini. Kadang-kadang ada yang lihat-lihatan doang. Dan tadi di atas panggung berubah semuanya. Meski tidak lagi dalam satu grup, hubungan Nina dan Dea tidak pernah putus. Itulah sebabnya Nina dan Dea bisa langsung klop tampil dalam satu panggung. Jadi ajang berkolaborasi bareng ini mereka sebut sebagai kesempatan untuk reuni. Pernah nyanyi bareng berdua, jadi nggak ada bedanya dan kita juga udah tahu tahu karakter masing-masing, kelemahan masing-masing udah tahu, kelebihan masing-masing udah tahu. Jadi kita udah nggak apa sih, udah Tinggal kawin. hati aja yang bicara. Bener, tinggal lihat-lihatan aja udah tahu ini. Ada niatan untuk bikin grup duo Dea dan Nina nggak sih? Nggak. Kalau bikin dua enggak, Nggak tapi kalau misalnya ditanyain apakah ada rencana untuk kolaborasi bareng gitu ya, mungkin iya. Apa enggak? Pernikahan Syahrul Gunawan dengan Intan Nuraini yang rencananya akan diadakan tahun depan tampaknya masih menjadi teka-teki. Pasalnya Syahrul yang kami temui pada hari Sabtu lalu mengatakan bahwa hubungannya dengan Intan sampai saat ini belum ada komitmen. Padahal jalinan asmara mereka sudah berjalan hampir 1 tahun. Belum 2 tahun menjalin kasih, pasangan Syahrul Gunawan dan Intan Nuraini sudah berkali-kali dikabarkan akan segera menikah. Kabarnya Syahrul lah yang sejak awal pacaran begitu ngebet untuk segera naik pelaminan. Namun belakangan tidak lagi terdengar kabar rencana pernikahan pasangan ini. Kabar yang beredar, kini Syahrul yang dulu begitu ingin mengakhiri masa pacaran di pelaminan justru mulai ogah berkomitmen. Hal itulah yang kabarnya membuat rencana pernikahan mereka yang akan digelar tahun depan semakin tidak tentu arah. Syahrul yang kami temui di sebuah acara membantah gosip tersebut. Gue sebenarnya orang yang tidak takut berkomitmen, tapi ada waktu yang tepat gitu. Dan gue rasa semua sudah mengerti kok. Gitu. Sudah mengerti bahwa yang terbaik itu adalah menunggu sampai saat yang tepat gitu. Jawaban Syahrul Gunawan jelas. Kalau kesibukannya yang membukit, membuat acara pernikahan rasanya tidak mungkin digelar pada tahun 2006 nanti. Selain kesibukan, ia juga menyebut kesiapan mental yang belum didapatnya sebagai salah satu alasan menunda pernikahan. Jadi bukan karena takut berkomitmen kalau rencana pernikahannya dengan sang kekasih semakin jauh tertunda. Bukan bukan enggan, bukan takut, tapi waktu aja gitu. Selain waktu, apa sih yang membuat keinginan kamu berumah tangga menjadi surut begitu? Kita nggak mau salah langkah lah. Emang sih di awal-awal pacaran emang gue yang seolah-olah pengen cepet-cepet nikah gitu ya, tapi ternyata setelah kita berdua sama-sama jalani ya masih ada hal-hal yang harus kita selami terlebih dahulu gitu. Tindakan Dewi Huges yang berani mengungkapkan derita batin yang dialaminya akhirnya memancing